Kak To, diluruskan Kak To. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita mampu untuk menghadiri majelis ilmu yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah Bapak Ibu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Pada malam hari ini bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo dengan pembahasan kitab Al-Hikam. Sebelumnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang ikut serta membantu berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di LKI. Semoga yang ikut serta mendonasikan sebagian rezekinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak, yang lebih berkah lagi. Amin, Allahumma amin. Dan nanti mohon disimak dengan baik. Barangkali nanti ada pemaparan beliau dari Ustadz Dipo, ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan, bisa didiskusikan di sesi tanya jawab. Sebelum dimulai, sekali lagi monggo Bapak, barangkali ada bangku yang di depan masih kosong, monggo bisa diisi rumiin. Insya Allah lebih afdol dan kemuliaannya ya juga lebih tinggi daripada bangku-bangku yang belakang. Mas yang di belakang monggo di depan dulu, monggo. Gak apa-apa Mas, monggo. Biar hati kita semakin dekat antara satu dengan yang satunya. Kepada beliau Ustadz Dipo, monggo, waktu itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ikhwani arsyadakumullah, alhamdulillah di awal malam kita bisa kembali menelusuri hikmah-hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Semoga apa yang kita upayakan pada waktu ini diterima sebagai satu amal soleh kita untuk tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman.
Kita berharap kita menjadi pengikut Rasulullah yang selalu menelusuri ayat-ayat Allah, menapak tilasi jejak derap langkah perbuatan perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sifat dan perizinan ya. Ini adalah definisi daripada hadis ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muta'abbad min qaulin berupa perkataan, au fi'lin perbuatan, au takririn rekomendasi atau pembiaran atau perizinan Nabi, au sifatin. Saya akan mendasari hikmah yang ke-10. Sebelum saya bacakan, saya akan mengutip surat Ali Imran juz yang ketiga ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, ucapkanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, kalau kamu ingin mencintai Allah. Begitu Allah mengungkapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, untuk disampaikan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mau mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah tuntunanku ya, pasti yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni bagimu segala dosa yang telah kamu perbuat. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Diteruskan dalam ayat yang ke-32, Qul atiullaha war rasula, taatlah kepada Allah dan Rasul, fa in tawallau, kalau kamu berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak mencintai orang-orang kafir. Sehubungan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat, dan setiap orang pasti memiliki niat atas setiap amalnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, karena Allah dengan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasul, maka hijrahnya mendapatkan seperti apa yang dia upayakan. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tetapi siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, yang dia cari, awim ro'atin, atau wanita yankihuha, yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi, maka hijrahnya mendapatkan apa yang dituju itu. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya Bukhari Muslim menyepakati kesahihan hadis ini. Jadi hadis itu dikatakan sahih kalau dia memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, adalah turwat, ittisalus sanad, sanadnya bersambung, adalah turwat, rawi-rawinya memiliki integritas kalau bahasa ini. Jadi hubungannya dengan moral yang terjaga. Integritas itu moral yang terjaga. Jadi sebenarnya untuk menjadi pegawai negeri sipil hari ini atau aparatur sipil negara itu harus memiliki syarat mutlak ini, integritas, morality. Nah, kalau moralnya rusak, maka yang terjadi adalah kerusakan bagi negara ini, banyak korupsi macam-macam gitu ya. Itu integritas. Yang ketiga adalah dopturwat. Nih, otaknya harus, kalau bahasa
beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu istilahnya. Hatinya hati Mekah, itu maksudnya integritasnya itu dikawal oleh Quran dan Sunnah. Otaknya otak Jerman. Wah, Jerman ini banyak menemukan terobosan, atau Jepang lah ya, inovasi-inovasi baru teknologi. Maksudnya begini, kemampuan ingatannya tinggi, itu aja maksudnya ya. Ingatan lebih kepada kekuatan ingatan. Yang ketiga, yang keempat adalah adamu syudud, tidak janggal hadis tersebut. Adamul ilah yang kelima, tidak ada penyakit. Tapi kita tidak membahas ilmu hadis ya, saya jadi ingin menerusin ilmu hadis ini. Maka 2 ayat tadi dengan beberapa definisi kita masuk. Anak-anak, tolong jangan lari-lari. Anak-anak, tolong anak-anak. Mas Izzat belum. Memasuki hikmah yang ke-10 adalah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi amalan-amalan itu adalah gambaran yang terlihat. Suwarun itu arti jamak dari surah. Qaimatun itu tegak. Kenapa qaimatun? Karena dia mengikuti isim sebelumnya. Isim jamak dari surah itu adalah suwarun. Jadi amal itu adalah seperti sesuatu yang terlihat, gambaran tentang sesuatu yang qaimah, terlihat. Jadi kalau kita sholat, orang bisa melihat kita sholat, dan kita juga bisa melihat orang itu sholat ketika dia sholat dan ketika kita tidak sholat. Maksudnya begitu. Wa arwahuha, dan ruh-ruh dari amal itu wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya keikhlasan di dalam amal-amal itu tadi. Fiha itu kembali kepada al-a'malu suwarun qaimah. Jadi penjelasannya adalah amal tanpa ruh, amal tanpa ikhlas gitu ya, seperti jasad tanpa ruh. Apa ya namanya, jasad tanpa ruh? Ada jasadnya, nggak ada nyawanya, bangkai. Nah, itu begitu ya. Sholat kita, puasa, zakat, sedekah, zikir adalah tampilan luar. Suwarun qaimah, tampilan yang bisa dilihat oleh orang ya. Tetapi tampilan yang bisa dilihat oleh orang, kalau tidak ada isi yang dinamakan sebagai ruh, arwahuha, arwahu a'mali suwaril qaimatin. Nah gitu ya. Jadi kalau amal tersebut tidak ada ruhnya, tidak ditanamkan kepada sebuah sholat itu keikhlasan di dalam menjalaninya, maka itu seperti raga tanpa nyawa gitu ya. Meskipun sekali lagi ketika kita sholat mikir macam-macam itu, dengan rahman rahimnya Allah, sholat itu tetap dianggap sah dan diterima ketika memenuhi syarat dan rukun. Meskipun kualitas daripada sholat itu masing-masing kita tidak sama. Ada yang takbir Allahu Akbar seperti yang pernah saya contohkan. Seharusnya ketika kita takbir Allahu Akbar, perasaan kita itu Allah ada di depan kita dan mengawasi kita meskipun kita tidak melihatnya. Jadi kita sedang berkomunikasi. Jadi alat alqom, alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah sholat, zikir, itu alat komunikasi kita. Jadi bayangkan kalau antum ngomong sama bupati, kemarin ketemu bupati ya, tapi ngomongnya itu
nggak ngelihat ke bupatinya. Saya ngomong sama Pak Budi, Pak Budi, tapi saya nggak ngelihat. Tentu saja perasaan Pak Budi kurang nyaman, tidak menghormati Pak Budi. Kok ngomong malah melengos rono. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mulia daripada permisalan ini. Ini untuk mengantarkan ke paham saja. Kalau sama manusia aja seperti itu, tentu kepada Allah kita Allahu Akbar. Itu betul-betul kita itu di depan saya ini ada Allah. Maksudnya nggak usah ngomong begini gitu loh ya. Tapi perasaan kita itu Allah itu hadir menyaksikan kita. Bukan kita mikirin barang hilang, bukan mikirin utang, bukan mikirin oh lali aku punya janji karo Pak Kaut iki piye iki kok ditakoni terus ngomongnya alhamdulillahirabbil alamin, tapi pikirannya kemana-mana. Salatnya tetap sah ya, tapi nilai salat di hadapan Allah sesuai dengan kemampuan dia berjuang untuk bisa menghadirkan Allah di dalam dirinya apa tidak, gitu loh maksudnya, gitu ya Pak ya. Demikian pula sedekah ya. Nah, jadi itulah tampilan luar kita sholat, tampilan dalamnya adalah ruhnya itu adalah ikhlas. Maka tadi ayatnya, kalau kamu ingin aku mencintaimu, kata Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Nah Rasulullah kan menjelaskan ihsan tentang sangat gamblang. Itu kan ada Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuknya sebagai manusia, ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan. Ihsan itu kaitannya adalah tentang hadirnya Allah di dalam hati dan pikiran kita ketika kita takbiratul ihram, gitu loh. Jadi nggak kering, hampa, tanpa ada perasaan di dalamnya Allah hadir, tuh nggak boleh begitu. Nah disitulah pentingnya ya kita paham ya, roh amal adalah ikhlas. Dengan ikhlas amal itu menjadi hidup dan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima. Tanpa ikhlas amal hanya berhenti pada gerakan fisik atau formalitas saja kita sholat. Maka masing-masing kita nanti ini sholat isya itu ayo kita upayakan ini, kita terapkan di dalam ibadah kita nanti. Mungkin sholat maghrib masih mikir macam-macam. Ustaz, sebenarnya saya sudah fokus menghadirkan Allah, merasa anta budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kan kita nggak ngelihat ya, Allah itu gaib, kita nggak melihat, kita hanya seolah-olah Allah, kita merasa kehadiran Allah gitu loh maksudnya. Ini Allah sedang memperhatikan saya ini. Fa illam takun tarahu, karena memang kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaroka, ketahuilah bahwa Allah itu melihatmu. Nah inilah kedudukan tertinggi dalam ibadah ya. Sirrun, ikhlas di situ disebutkan sebagai urusan batin. Ini tidak bisa dilihat oleh orang lain, memang nggak bisa saya lihat. Ini kayaknya Pak Budi khusyuk nih, nggak bisa. Karena saya hanya bisa melihat dia sholat, tidak bisa melihat perasaannya. Saya juga nggak bisa melihat perasaan. Tapi masing-masing kita punya penilaian terhadap diri kita sendiri. Wah, sholat saya ini ternyata masih mikir yang lain. Sholatnya tetap diterima, tetapi kualitas saya ini kayaknya perlu diperbaiki nanti sholat isya, gitu loh maksudnya Pak ya. Nah itu tadi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Kalau niatnya kita memang karena Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan itu. Tapi kalau niat kita memang di dalam beramal itu mencari perhatian yang lain, kalau di hadis ini disebut hadis Muhajir ibnu Qais ya. Oleh karena itu jangan puas hanya dengan banyaknya amal. Wah saya sudah beramal banyak, tenang aja. Jangan.
Apa yang diperhatikan? Kualitas daripada amal tersebut. Maka nilai daripada kualitas amal itu terletak seberapa besar dia isi amalnya itu dengan ruh. Ruh itu berarti keikhlasan kita di dalam beramal. Karena itu ikhlas mengharuskan bebasnya kita dari ujub, ta'ajub kepada diri sendiri, bebasnya kita dari riya. Ya, riya itu artinya amal kita ingin disaksikan oleh orang lain. Wasum'ah, sum'ah itu kita ingin amal kita diperdengarkan oleh orang lain. Tiga hal ini memang menghancurkan nilai daripada amal tersebut, ya, nilai daripada amal. Amal kecil, amalnya sedikit, misalnya dia, mohon maaf ya, 2.000 itu kan biasanya untuk toilet, ya Pak. Toilet tuh bayar 2.000, masuk Pertamina, masuk ke Pertamina lagi, SPBU, parkir. Kecuali parkir di daerah-daerah Tawangmangu atau di swalayan gede itu 5.000 Pak. Ini kita bawa uang 2.000 nih, kita mau mendekati kotak infak. Di dekat kotak infak itu ada Ustadz Dipo, orasi do Pak, izin. Kenapa? Cuman 2.000. Jadi dia malu karena saya, gitu ya. Tapi sebenarnya dengan 2.000 itu ada saya atau saya tidak ada, sepi atau ramai orang, dia masukkan. Ya Allah, ampunilah saya. Itu lebih diterima daripada 1 M. Dia cerita sana, saya sudah nyumbang masjid 1 M. Kayaknya mungkin saya aja yang bisa 1. Wah udah bubrah, nggak dapat apa-apa dia. Nilai 2.000, tapi di sisi Allah lebih tinggi daripada 1 M. Dia woro-woro, dia minta diperhatikan, minta diperdengarkan sum'ah, dan dia ujub. Kayaknya cuma saya ini yang bisa nyumbang. Wah sudah, habis sudah amalnya. Kasihan sekali ya. Bisa dipahami Pak ya. Jadi bukan banyaknya menara amal yang kamu buat, tetapi isinya. Bukan kuantitatif, bukan jumlah daripada amal yang banyak yang dinilai oleh Allah, tetapi kualitas daripada amal itu. Amal itu ada ruhnya enggak? Amal itu ada keikhlasan enggak? Lah di situ masalahnya. Nah, keikhlasan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu memang menihilkan sifat ujub, sum'ah, dan riya. Ya, sekali lagi, ujub itu meraja bangga terhadap diri sendiri. Nggak ada orang yang seperti saya dalam beramal, itu ujub. Riya itu dia memperlihatkan amal, jadi dia baru beramal kalau ada orang banyak. Wah ini mumpung banyak orang banyak, dia langsung buru-buru ngambil dompet. Ya, ambil 100.000 yang merah tuh, masukkan di depan orang banyak ke dalam kotak infak. Dia memang beramal, tapi nilai amalnya no. Sum'ah, dia sudah beramal, terus dia bercerita tentang amalnya gitu ya. Kecuali dengan maksud begini, dia bercerita tentang satu amal kebaikan yang dia maksudkan dalam rangka syukurnya dia kepada Allah. Karena Allah lah yang menggerakkan saya bisa begini, gitu. Itu berbeda, paham ya? Jadi dia cerita tentang namanya tahaddus bin nikmat, bercerita tentang karunia Allah atas nikmat yang dia terima. Yang kalau ini diceritakan bisa memberikan motivasi kepada yang lain untuk bisa beramal seperti itu. Nah, itu boleh kalau yang seperti itu, ya. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ya, dampak bagi kita apa sih? Kita tidak boleh puas hanya dengan banyaknya amal, tapi juga perhatikan kualitas keikhlasannya, ya.
Jadi inti daripada hikmah ini adalah amal ibarat tubuh, ikhlas ibarat ruh. Tanpa ruh, tubuh itu bangkai, mati, gak berguna. Tanam. Sebab kalau tidak ditanam, menimbulkan aroma bau busuk, mengganggu lingkungan. Makanya sunahnya Nabi Adam itu ya, syar'u mangkoblana, ketika Habil dibunuh. Siapa yang dibunuh? Qabil dan Habil. Yang dibunuh Habil ya. Qabil apa ya? Lupa saya, mohon maaf ya. Itu kan dia ngelihat burung itu menggali tanah menguburkan temannya. Nah, itulah yang akhirnya menjadi tata cara penguburan sampai hari ini gitu ya. Orang cuma 2 rakaat sholat sebelum tidur, tidak ada orang yang menyaksikan ya. Dia niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak melihat tapi dia ikhlas, maka amal yang dia lakukan itu hidup. Seperti itu. Sedekah tadi sudah disampaikan ya, memberi uang di ketika orang banyak agar dikenal sebagai, diarani sebagai dermawan. Kita ini tidak bisa seperti Abu Bakar, Pak. Abu Bakar memperlihatkan amalnya dengan maksud motivasi kepada yang lain. Ketika dia mau dibalap atau Umar mau berkompetisi dengan Abu Bakar, Umar nyerah, mengakui bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, maka dikatakan Siddiq itu selalu membenarkan Nabi, meskipun kadang-kadang nggak nalar. Peristiwa Isra kan nggak nalar itu, sama sekali nggak bisa, nggak masuk akal itu. Tapi bagi Abu Bakar, apa saja yang diucapkan, perbuatan Nabi pasti benar. Di saat kaum muslimin bimbang, hanya Abu Bakar tegak berdiri ya, bagaikan karang. Dia tidak bisa geser, dihantam ombak nggak bisa geser itu Abu Bakar. Tembok ini kalau coklat ini, tapi Rasulullah bilang kuning, saya akan bilang kuning. Pokoknya opo jare Nabi pasti benar. Jadi jangan opo jare kiai, belum tentu kiai itu benar. Kiai itu juga manusia biasa. Rasulullah memang manusia biasa, tapi Nabi itu dikawal oleh Allah. Makanya dia disebut maksum. Maksum itu apa? Terpelihara, terjaga. Sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Nabi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut sebagai apa? Dalam surat disebut abasa ya. Nah, para bapak yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu menyebut begini: al-ikhlasu alla yatlubal amilu ala amalihi syahida wala mujazian siwahu. Al-ikhlas, keikhlasan itu, alla yatlubal amilu, adalah ketika seorang yang beramal atau seorang hamba ya, tidak menuntut untuk yang dia kerjakan itu persaksian orang lain ya. Allah yatlubal amilu ala amalihi syahidan. Dia nggak perlu amalnya itu supaya dilihat orang, itu nggak perlu. Itu ikhlas itu begitu. Dia tidak butuh supporter. Jangan kita beramal ketika supporter ada, kemudian tidak beramal ketika supporter sepi atau rame, dia nggak peduli. Harusnya begitu. Maka Al-Ghazali mengatakan ya, al-ikhlasu alla yatlubal amilu, seorang amil tidak membutuhkan
dalam dia beramal itu persaksian orang lain. Wala mujazian siwahu, dan tidak mengharapkan balasan kecuali Allah. Gitu ya Pak ya, kecuali Allah. Yang dia harapkan adalah Allah ridho, maksudnya begitu loh Mas ya. Sejalan dengan hikmat tadi, amal hanyalah bentuk, ruhnya adalah ikhlas. Amal adalah physically, ruhnya adalah ikhlas. Kalau amal ditujukan kepada selain Allah, maka sudah, amal itu akan kehilangan ruh. Nah, jadi ketika kita beramal dengan sepenuh hati mengharapkan ridho Allah, hidup amal kita itu. Tapi kalau kita beramal ya tidak ada sedikit pun ingat bahwa amal itu untuk Allah, itu tidak hidup, malah jadi redup. Artinya hidup dan redupnya sebuah amal kita tergantung kita berusaha menghadirkan Allah sebagai tujuan daripada amal tersebut atau tidak. Itu yang penting, sehingga amal kita tuh betul-betul excellent lah, betul-betul istimewa di hadapan Allah. Ini yang perlu dipahami. Di dalam hikmah yang lain, Ibnu Athaillah malah mengatakan begini, al-amalu riya'un inda wujudi syuhudil khulqi. Amal itu bisa menjadi riya ya ketika di hati ini ada keinginan untuk bisa agar amal kita itu dilihat orang lain. Nauzubillah min dzalik ya. Wa ikhlasu inda ghaibatin syuhudihim. Adapun keikhlasan itu dia tidak peduli dengan pandangan orang lain ya. Tidak peduli dengan pandangan dari mereka yang menyaksikan, mau dia lihat mau nggak lihat terserah, yang penting Allah ridho. Jadi itu standarisasinya adalah Allah ridho. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tarkul amal li ajlin nasi riya. Ya itu tadi saya contohin. Sebenarnya dia nggak usah takut sama Ustadz Dipo itu. Udah mau infak, udah jalan sedekah, mau memasukin uangnya meskipun cuma 2.000, loh ada Pak Budi di samping, dia nggak jadi ya, dia nggak jadi meninggalkan amal soleh karena ada Pak Budi. Riya menurut Fudail bin Iyad. Tarkul amali li ajli budi riyaun. Tarkul amal li ajri dipo riyaun. Tarkul amal li ajli nas, meninggalkan amal karena kita karena manusia adalah riya. Wal amalu li ajli nas sirik. Sementara kalau kita beramal karena manusia, karena ada Pak Budi di samping itu, maka saya masukkan infak ini, syirik dia jatuhnya ya. Tetapi ikhlas, wal ikhlasu ayyuwafiqallahu minhuma, dan adapun ikhlas adalah ketika Allah melindungimu dari keduanya, melindungimu dari meninggalkan amal karena ada orang, melindungi kamu beramal karena manusia. Jadi beramal karena manusia itu syirik ya, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Gitu ya Pak ya. Maka dalam hari ini marilah kita berusaha memastikan dan memperjuangkan. Ini juga butuh perjuangan ternyata ini ya, kan gitu setan. Saya kan sudah pernah sampaikan, setan bersumpah dengan menyebut nama Allah, wa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Jadi setan itu betul-betul melihat dan bercakap-cakap
berkomunikasi timbal balik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah tanya, kenapa kamu tidak menyembah Adam? Kan dijawab sama setan, iblis, saya kan dari api ya Allah, Adam dari tanah, gengsi saya, api kau menyembah tanah, siapa lu, kan gitu. Jari setan, iki sopo ke Adam. Habis itu, wa andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, berilah masa tangguh, penangguhan sampai hari berbangkit, ila yaumi yub'atsun, ya. Dan kata Allah, dijawab lagi, kamu termasuk yang diberi penangguhan. Habis itu dia bersumpah, ngeri sumpahnya, demi kemuliaan-Mu ya Allah, mereka akan kami sesatkan. Ya, mereka itu siapa? Ya, kita ini. Rasanya itu bisa itu nanti kita evaluasi dari sholat kita yang maghrib tadi. Nah, kita perbaiki untuk sholat kita yang isya nanti, dan sholat-sholat kita yang lain. Apakah kehadiran setan lebih menguasai diri kita, atau kehadiran kita butuhnya Allah memperhatikan kita gitu loh. Setan kan bilang gini, sholatmu rasa suwe-suwe, cepet-cepet aja urusanmu akeh. Makanya imam ini imam ini Ustadz Farid, insya Allah Ustadz Farid menengah standar lah. Jangan baca Al-Baqarah 283 ya. Bacanya yang juz amma atau surat-surat pendek 1 lembar 2 halaman sudah standar lah kalau di sini ya. Tapi kalau di masjid-masjid lain kita harus memperhatikan kondisi, ada orang tua, ada yang butuh, sudah punya rencana janji sama orang, setelah sholat kuising janji kan langsung mikir itu, setan langsung wah iki tepaan dia kandani, mesti dia dihembuskan pikirannya begini, ini imamnya kedawan lagi baca, lagi mendengarkan imam baca itu, padahal kan bacaannya enak itu ya, cuman karena dia sudah punya janji, setan memanfaatkan, tahu persis setan, dihembuskanlah. Tapi kan dia nggak bisa apa-apa kecuali ngikutin iman. Tapi kan mangkel. Nah, mangkelnya ini adalah hasil sumpahnya setan, kuwi mau demi Allah. Pakai nama Allah loh. Mestinya kan kita demi Allah berbuat baik. Kudune lah ngono toh. Demi Allah saya akan menyedekahkan harta yang saya miliki, sepertiganya, seperempat, dan seterusnya. Tetapi ini demi Allah untuk menyesatkan manusia. Ya Allah, jian teman setan ya. Setan. Tetapi ada pengecualian kata setan, illa kecuali ibadaka hamba-hambamu ya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang telah terjaga dengan keikhlasan di dalam amalnya. Ini loh maksudnya pembahasan kita itu. Masya Allah, setan nggak bisa nyedai itu, betul. Nyedai orang yang fokus di dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa itu hadir Allah, udah. Kalau Allah sudah hadir bersama kita, setan itu langsung menghadapi sebuah benteng yang tebal dan tinggi, sangat kokoh dan kuat. Itulah alutsista kita. Siapa alutsista kita? Alat utama alutsista itu, alat utama sistem persenjataan kita adalah kehadiran Allah di dalam setiap amal kita. Sekali lagi, alat utama sistem pertahanan kita adalah kehadiran Allah dalam setiap amal kita. Langsung gepeng itu setan itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu. Sekali lagi, ibad itu kan jamak dari abdun, banyak hamba-hamba itu. Minhum, di antara mereka. Jadi yang mukhlas itu tidak banyak memang gitu.
Yang mukhlas itu insya Allah yang ngaji, sehingga ngerti ketika posisi amal itu kamu harus bagaimana. Apakah kamu akan menjadikan amal itu sebagai sesuatu yang tampak saja selesai, tanpa kamu isi dengan ruh dari amal tersebut? Penampakan yang terlihat itu saja, nauzubillah. Nah, ruh itu adalah keikhlasan kita. Akhlaso yukhlisu ikhlason, mukhlisun mukhlason. Mukhlis itu orang yang ikhlas, mukhlason itu artinya keikhlasan itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dari dirinya, di mana dia selalu merawat hal itu dan mentajid, memperbaiki tingkat kualitas keikhlasannya. Pengajian ini diadakan untuk bisa mewujudkan keseimbangan antara amal soleh dan ikhlas. Sebaliknya ikhlas saja tanpa amal ya nggak bisa. Ya. Menurutku yang penting ingat Allah, kemudian dia eling, nggak mutaba'atun nabi, yo ingat sama Allah, ingat Gusti Allah Tuhanmu ki sapa? Ya Gusti Pangeran. Lah salatmu piye? Ya wis, as-sholatu li dzikri. Ono dalile, Pak. Salat untuk mengingatku. Tapi mengingat aja dia anggap sebagai salat gitu loh, bukannya. Bukan salat itu dari takbiratul, kan salat itu kan ada definisinya. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan semua gerakan yang dituntunkan oleh Rasul. Tapi dia nggak gitu, yang penting aku ingat Allah, ya nggak diterima. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ingin mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, baru kamu akan mendapatkan cinta Allah. Koyong ini kira-kira dicintai apa Allah? Tidak, yo. Di kampung itu nanti wis di jamak takhir kalau gak di dunia gitu ya. Nah seperti itu. Mari azan dulu, Mas. Silakan azan dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita buat analogi, nah ini sekitar jam 1 atau jam 2 itu kan mati lampu ya. Kalau mati lampu lokal di rumah saja cetek misalnya, itu kalau bahasa Solonya itu apa? Oglangan. Tapi kalau menyeluruh namanya oh Bapak lari gitu. Oh salah. Kalau mati lampu lokal di rumah saja namanya jeglek. Ini bahasa Solo. Jeglek. Jadi hanya rumah saya. Tapi kalau menyeluruh namanya oglangan. Itu bahasanya gitu. Ini tadi kan kita oglangan tuh Pak. Wah. Ya alhamdulillah masih terang itu. Saya mudah-mudahan sebelum maghrib nyala, alhamdulillah nyala dengan izin. Hah, di mana? Oh, masalah pantesan. Itu bisa membawa dampak ya, pohon rubuh. Coba kita lihat itu tentang apa namanya analogi ya. Analogi itu komparasi ya. Jadi lampu itu amal. Listrik itu ikhlas. Arusnya kan gak kelihatan tuh listrik, tapi ini kelihatan tuh. Kira-kira ini waktu jam 2 itu bisa dinyalakan nggak? Cetak gak bisa, karena tidak ada arus listrik. Itu gambaran tidak berfungsinya lampu ketika arusnya tidak ada. Lampunya itu adalah amal, ya. Arus listriknya adalah ikhlas. Itu. Pohon misalnya, pohon itu yang dicarno, tanah kering, kerontang, mati dia. Jati itu, pohon jati itu, kalau sudah ketigo meranggas dia. Hebatnya jati itu masih tegak. Gitu. Tapi kelihatan sekali kalau tidak ada suplai air. Nah, suplai air bagi sebuah pohon itu ibarat ikhlasnya.
pohonnya itu adalah amalnya gitu lah. Kalau kita membuat sebuah analogi seperti itu. Jadi pohon itu ternyata ada perasaan, punya perasaan, Pak. Kalau pohon sering disiram, dirawat, dikasih pupuk, pasti dia akan berbuah, berterima kasih, dan menunjukkan feedbacknya apa, membuat suasana yang rindang di mana kita bisa berteduh di bawahnya. Kalau ada buah yang ranum, kita bisa menikmati hasil daripada kolaborasi antara physically yang tampak dengan ruh yang menyertainya, sehingga pasti akan membawa dampak. Hasilnya itu bisa kita nikmati bersama. Maka al-kasratu bi ikhlasi habaun. Jadi amal tanpa keikhlasan itu debu. Wal qillatu ma'al ikhlas baqo. Amal yang sedikit tetapi dilingkupi dengan ikhlas, maka dia abadi sama Allah, disimpan, kemudian dijadikan investasi kita. Amal kita yang sudah kita rawat sebagaimana kita merawat pohon itu tadi, diterima oleh Allah. Maka duduknya kita menyampaikan saya ini kan memang betapa pentingnya saya harus menyampaikan hal ini, daripada nanti Allah tanya saya ngerti nggak disampaikan. Itu kan antum nuntut saya kan nggak bisa balik ke bumi, karena hidup cuma sekali. Maka ini saya sampaikan, harapannya kita perbaiki kualitas sholat kita, sedekah kita, zakat, siam, dan lain-lain. Ya, bukan terletak daripada kuantitatif, tapi terletak kepada kualitas. Ruh, ikhlasnya itulah yang menjadikan amal kita dipeluk oleh Allah, disimpan sebagai investasi akhirat, diberikan nanti kalau kita sudah sama-sama berkumpul ke sana. Termasuk amal kita ini tadi. Antum ngaji, saya memberikan pengajian, nah itu adalah amal yang insya Allah mudah-mudahan Allah terima, kan begitu ya. Semoga Allah terima. Tidak peduli antum itu datang sedikit atau banyak, yang penting saya sampaikan, gitu loh. Jangan jamaah siti males aku. Nauzubillah min dzalik. Ini penyakit ustadz ini, nauzubillah min dzalik. Semoga tidak ada. Kalau jamaahnya ratusan ribu, semangat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Tapi kalau jamaahnya cuma 2 orang, rasa semangat. Nauzubillah min dzalik. Justru 2 orang ini kalau jadi, dia bisa menjadi apa namanya? Dai, bukan 1 juta umat, 1 miliar umat. Kita kan jadi katut itu. Saya kan nanti kan saya berdoa mudah-mudahan bapak-bapak jadi mubalik, jadi ustadz, jadi kiai ya. Maksudnya begini, kiai itu tidak harus mondok, Pak. Felix Show itulah nggak mondok, gitu kan? Salim Afillah itu nggak mondok, tapi sekarang jadi kiai dia. Mayuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki kebaikan atas diri orang tersebut, yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkannya terhadap agama. Jadi al-a'malu, ya, apa tadi? Al-a'malu, lupa saya, suwarun qaimah, ya. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha, ruh-ruhnya amal yang physically itu tadi, wujudu sirril ikhlas fiha, adalah keberadaan hadirnya keikhlasan, hadirnya rasa di dalam diri kita, harapan bahwa Allah melihat hal ini dan menyimpannya untuk investasi kita di akhirat. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Insya Allah pemaparan yang luar biasa dari Ustaz Kiai Haji Dipo. Semoga bisa bermanfaat. Ya, itu masnya. Agak maju mas. Monggo Mas. Mic-nya enggak ada.
Ya, ini putranya, ini mic-nya. Putranya Bapak Pak Sutiaji. Alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan saya yang dekat Mas mic-nya. Oh ya. Tadi yang saya dengarkan itu kan untuk ceramahnya Ustadz itu kan mengenai juga tentang ikhlas kan ya. Saya mau bertanya sesuatu. Ini bukan menyinggung apa ya, kan gini kan Ustadz, apa namanya? Ya tadi juga yang dikatakan oleh Ustadz Dipo itu kan tidak semua Ustadz itu kan amanah kan ya, ada juga yang menyalahgunakan mengenai agamanya untuk kepentingan hal yang lain. Nah, saya itu pernah mendapati di negara Indonesia ini ada salah satu ulama itu yang kayak seperti apa ya, kita itu disuruh bersedekah kayak dipaksa gitu. Kalau misalnya dalam hati kita aja nggak ikhlas, kita kayak dipaksa harus sodakoh minimal sekian gitu. Kita sudah mengeluarkan uang banyak nih, kalau hati kita kemudian rasanya kayak agak berat, apakah Allah itu menilai dari nominal tersebut atau tetap dari keikhlasan saya meskipun saya dalam keadaan terpaksa? Kan nggak semua ustadz itu kan amanah kan ya, memegang teguh agama Islam kan. Kadang-kadang agama itu ada kayak dijadikan sebagai bisnis gitu, kayak memaksa Anda harus sodako sekian, padahal yang disuruh itu kayak keberatan gitu. Apakah Allah itu masih tetap menilai keikhlasan saya atau nominal uang yang sudah saya keluarkan gitu? Terima kasih. Jadi jawabannya adalah Allah yanzuru ilal qulubi. Allah melihat kepada hati-hati, ya. La ila suwari, bukan melihat lahirnya. Jelas ya. Jadi bagaimana hatimu saat itu? Udah ngeluarin banyak dongkol, habis lah gitu ya. Misalnya ada orang, nauzubillah min dalik, ada, saya nggak usah nyebut ustadz, ada oknum ustadz gitu ya. Dia maunya pada awalnya dia memotivasi. Motivasi itu ketika berbicara sedekah jangan bicara angka, penetapan angka. Kalau nggak segini nilaimu, nggak begitu caranya. Justru saya bilang tadi yang sedikit itu tetapi ikhlas. Ya, antum pokoknya hanya 10.000, terus digenjot sampai dompet ambu habis. Awalnya ikhlas gitu kan, tapi akhirnya setan datang gitu loh maksudnya. Setan kan tadi bersumpah, wah iki datang setan. Ojo ake-ake. Bukan pokoknya dia tadinya awalnya ikut, tapi setelah ngeluarin sekian banyak nyesel. Nyesel kan di hati kan, kadang terucap, kadang nyimpen. Tapi yang dirasa di hati. Itulah Allah yang duru ilal qulub. La ila suwar, bukan lihat tampilannya. Tapi kalau mungkin antum bisa agak sedikit oposisi, tampil beda. Oposisi itu intinya tampil beda, nggak selalu ikut mainstream misalnya. Nggak ustadz, nggak oknum ustadz misalnya begitu ya. Saya kasih ini aja. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Insya Allah langsung kalau ada kata-kata itu, ruh itu nanti murup lagi dia. Harusnya kita ketika kita mentahrid, memotivasi, itu jangan menentukan angka. Biarkan masing-masing itu mengeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Urusan dia nanti tidak ikhlas itu urusan antum dengan Allah gitu loh. Jelas gitu-gitu. Ya, tapi ketika antum keluar banyak akhirnya nyesel kan, sudah keluar banyak nggak diterima oleh laki-laki, rugi banyak udah akhirnya kan. Nah, jadi itu tampilan luar amal itu tadi, itu harus dihidupkan dengan ruhnya itu ada ikhlas. Tapi kalau hanya amalan saja, maka dia tidak ada bedanya dengan manusia yang tidak bernyawa, bangkai kan. Bangkai itu jangan lama-lama karena akan menimbulkan bau tanam supaya tidak menyebar menjadi penyakit. Ilustrasi ini mudah-mudahan bisa menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari mbak-mbak yang ada di belakang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya. Gimana caranya memperbaiki niat dengan baik dan benar
sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah. Ya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah keimananmu dengan adanya kesadaran bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita mintai ridhonya, kita taati, yang berhak kita cintai, ya, yang berhak kita menghambakan diri kepadanya selain Allah. Jadi mentajdid suasana ruh kita di mana kehadiran ihsan itu betul-betul masuk ke dalam, bersenyawa di dalam diri kita. Tadi ihsan sudah tahu ya, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat. Ibadah di sini maksudnya bukan ada yang ibadah sholat, itu ibadah mahdhoh, ibadah yang ditentukan syarat rukunnya. Tetapi ibadah secara umum adalah apapun yang memiliki nilai kebaikan bagi diri dan lingkungan, itu termasuk ibadah. Kerja, ya, kerja miang itu ya ibadah ketika diniati di dalam dia miang itu untuk mencari nafkah, bagian daripada kewajiban yang Allah tetapkan untuk dia, memberikan nafkah kepada istri. Itu jadi ibadah gitu ya. Jadi beramallah, beribadahlah sebagai petani, sebagai ini. Jadi dalam kondisi kita bisa menghidupkan kembali suasana itu, iman ini kan fluktuatif masangnya, ya, hikmah tuh naik turun. Kata Ibnu Taimiyah, ziyadatul iman bitta'ah, naiknya iman itu dengan ketaatan. Ketaatan itu akan muncul dengan transfer ilmu seperti ini gitu loh Pak. Wa naqsul iman bil maksiyah, dan iman itu akan memuai dengan adanya maksiat yang kita perbuat. Jadi begini, kalau bapak merasa malas ketika maksiat, ketika sholat pasti ada maksiat yang dilakukan. Bisa dipahami ini ya, malas ibadah, wah ini jelas ada maksiat yang saya lakukan. Pada kondisi seperti itu, prosedur SOP-nya, standar operating prosedurnya adalah istighfar dulu, astagfirullahaladzim, la ilaha. Maka kita harus memperbanyak istighfar, memperbanyak tahlil, itu dalam rangka tajdidul iman, supaya ini roh kita tuh murub, keikhlasan kita itu betul-betul terawat dan tumbuh menyertai amal kita, sehingga Allah akan memeluk itu dan menyimpannya untuk kepentingan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ada lagi nggak? Ini untuk kalau saya melihat dari pertanyaan ini Ustadz, yeah. Ini menarik dari antum tadi pemaparan, yaitu di sini ada istilahnya cara memperbaiki niat. Jadi yang saya tangkap di sini mungkin seperti antum tadi, oh iya, ketika ada bisikan dari setan tadi, yeah, kita harus memperbanyak istighfar supaya niat kita bagus. Nah, bagaimana ketika itu kita dalam ibadah sholat 1 rakaat, 2 rakaat, di situ kita sudah digoda oleh setan. Dan mungkin caranya apakah juga sama Ustaz? Seperti tadi itu, apakah astagfirullah atau bagaimana? Jadi kalau menurut tuntunan ketika kita diganggu setan dalam kondisi kita beribadah sholat, maka kita berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah 3 kali ke kiri. Tetapi kalau berjamaah antum hitung-hitung lah, nanti ngono caranya ludah balik kan, akhirnya tawuran, ya kacau. Maksudnya nyebul lah gitu maksudnya ya, jangan diartikan secara letterlek seperti itu. Jadi Allahu Akbar, sesuk iki karnaval, rencanane enaknya nonton karnaval sambil tuku momoyo. Baru ingat lagi. Oh, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Tua. Jangan begitu. Tapi disebut aja isyarat gitu lah. Terus kembali fokus menghadirkan Allah lagi. Itu tata caranya. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Azhari Dewi Kusuma, semoga bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.